aku lihat salah satu replika yang ada di situ, itu matanya benar-benar bergerak. Jadi kayak tadinya tuh dia menghadap ke bawah gini, terus tiba-tiba dia ngelirik gitu, kayak ngelihat ke arah aku. Dia ngasih respon kayak seakan-akan, oh lu bisa lihat gue ya. Kita lagi foto, di kamera itu ada yang kayak seliweran orang lari gitu, tapi di hasil fotonya nggak ada. Si teteh itu mirip sama almarhumah kakaknya yang udah meninggal dalam kecelakaan tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Sarah. Gimana Kak kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Iya. Nah, sebelum masuk cerita, kesibukan Kak Sarah sekarang lagi sibuk apa nih? Aku sibuk kerja aja sih Mas. Kerja ya, dan sama kuliah. Sama kuliah itu wajib pendidikan juga Iya, ya. betul. Jangan cuma harus bela. Nah, itu dia, jangan cuma kerja-kerja, pendidikan di nomor sekian kan gitu kan. Yang penting pendidikan itu kan ada tuh pepatah gapelah gimana ya sampai negeri Cina itu tuh. Gapelah. Cita-cita sampai ke negeri Cina. Negeri gitu Cina ya. gitu kan. Kayak gitulah pepatah-pepatah itulah gitu kan. Nah, Kak, pada video kali ini Kak Sarah ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini? Aku tepatnya waktu itu di Bandung. Di tahun Bandung. 2019. Jadi itu lagi liburan Jumat Sabtu Minggu gitu sih Mas jatuhnya. Terus kayak kita iseng aja mau coba explore Bandung kayak gitu. Terus sampailah awalnya cuma kita tuh pengennya tuh explore kuliner aja karena emang kan anaknya suka jajan kan. Terus sampai sana ada satu teman yang ngerekomendasiin untuk datang ke satu destinasi wisata gitulah. Jadi kayak museum. Oh, kalau museum. Oke. Nah, sebelum masuk cerita lagi Kak, intinya tuh Kak Sarah berarti di museum ya? Iya, di ngalamin kejadian apa itu Kak? Ini tuh sebenarnya gangguannya tuh dari awal pergi sampai pulangnya pun dapat gangguan tuh Mas. Gitu. Kalau di museumnya sendiri justru nggak banyak, cuman ngelihat ada beberapa benda yang bergerak. Gitu. Di dalam museum. Di dalam museum itu. Iya. Kalau boleh tahu museumnya lebih ke museum apa nih Kak? Museum edukasi jatuhnya ya. Edukasi ya. Edukasi. Kalau museum di Malang kan museum transportasi gitu ya. Jadi ini jatuhnya ke museum yang tema-temanya edukasi gitu. Oh, edukasi. Oke lah, mungkin tahan dulu kali nih kayak ceritanya ini. Karena teman-teman semua nih biasa penasaran tentang museum-museum, apalagi yang belum pernah ke museum gitu kan. Ke Monas saya jarang gitu kan, apalagi ke Bandung loh ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi waktu itu bertepatan di tahun 2019, masih awal tahun, masih sekitar bulan Februari.
Itu lagi ada libur sekolah tuh mas ceritanya, Jumat Sabtu Minggu ya kan. Kita kan dulu mau menjelang UN, intinya mau refreshing gitulah. Terus ya udah akhirnya mutusin destinasi yang deket. Sebenarnya rencana mau ke Bogor, cuman kayak terlalu mainstream, cobalah ke Bandung kayak gitu. Terus naik kereta ceritanya karena biar lebih efisien untuk kantong pelajar tuh. Kita naik kereta sekitar 3,5 jam lah gitu. Nyampe sana tuh malam. Kita berangkat tuh Jumat sore, habis pulang sekolah, prepare langsung berangkat. Nah, karena emang kita udah rencana ini tuh dari hari Rabunya gitu. Harus fix ya, harus jadi gitu. Akhirnya Jumat malam berangkat, nyampe sana tuh 3,5 jam, sekitar jam 11 malam. Terus kita tuh udah terlanjur direkomendasiin satu villa sama salah satu temanku. Jadi aku kesana berempat. 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang satu laki-laki ini umurnya udah lumayan lebih di atas aku lah pada saat itu. Jadi dia memang tahu destinasi wisata di Bandung, destinasi tempat-tempat untuk menginap dan lain-lain gitu. Dia ini ngasih satu destinasi villa yang memang lumayan affordable. Bukan affordable lagi tapi emang miring sih harganya gitu, emang murah banget. Terus kita akhirnya mutusin untuk ya udahlah kita istirahat dulu, besok baru explore lagi gitu. Terus besoknya kita rencana memang mau kulineran dari pagi tuh, ya kan. Kita coba untuk ya udahlah melipir ke mana yang deket aja gitu kan, beberapa destinasi yang lagi viral gitu. Selesai makan bingung nih mau kemana gitu kan. Coba jalan-jalan yuk ke pusat kota ceritanya gitu. Terus akhirnya temanku tuh bilang mau nggak kalau kita coba ke museum, ke salah satu museum gitu. Udah pernah belum kamu ke museum ini gitu. Terus aku bilang wah belum pernah kebetulan, apalagi di Bandung gitu kayaknya nggak kepikiran gitu mas ke museum mah gitu. Terus akhirnya ya udahlah kita coba aja yuk ke situ gitu. Kebetulan juga harga tiketnya murah. Terus juga masih waktunya tuh masih sekitar jam 2 siangan lah. Jadi masih oke lah buat ini gitu, buat main. Awalnya biasa aja masuk nih ya kan. Terus kayak wah excited banget gitu mas. Ibaratnya ternyata bagus ya gitu. Maksudnya dulu tuh sempat ada pemugaran juga dari museum ini. Dulunya tuh nggak sebagus ini gitu. Nah yang aku tahu memang dulu tuh museumnya nggak sebagus itu. Pas datang ke situ ternyata udah bagus, kaget dong. Iya, kayak pasti. Ya udah bagus ya ternyata gitu, udah prasarananya tuh udah memadai banget gitu. Terus akhirnya lihat-lihat lah sana sini, baca-baca gitu kan, sejarahnya, terus beralih fungsi sebagai jadi apa, sampai akhirnya fungsinya pada saat itu juga. Sampai ada satu sudut yang narik perhatian aku gitu, kayak aku pengen banget ke situ gitu dari awal masuk pengen banget ke situ. Cuman karena aku tipe orang yang pengennya nge-explore lah satu-satu dulu gitu kan. Sampailah aku akhirnya ke sudut itu. Itu isinya cuman kayak patung-patung gitu sih mas. Kayak replika-replika manusia. Cuman itu kayak lebih jatuhnya ngelakuin kegiatan. Lagi ngelakuin kegiatan lah si manusianya itu. Yang berhubungan sama museum tersebut. Intinya kayak gitu, yang berhubungan sama sejarahnya. Aku lagi iseng-iseng aja baca gitu. Kayak oh ini tuh terjadi sekian tahun sekian. Terus kayak ini tuh lagi ngapain kayak gitu. Karena emang kita mencar-mencar ya gitu, si temanku kemana, akunya kemana gitu. Aku udah mulai ngerasa aneh di situ. Kita kadang ngerasa nggak sih mas kalau kita lagi diperhatiin sama sesuatu, kita kadang ngerasa kan? Ngerasa betul. Cuman aku nggak mau berpikiran negatif karena aku tahu aku lagi ada di tempat yang bukan tempatku gitu kan maksudnya. Jadi mencoba untuk stay positif aja gitu. Aku kayak ngebuang jauh-jauh pikiran itu, mencoba biasa aja. Dan gak lama bener hal itu terjadi. Yang tadinya mau positive thinking jadi gak jadi gitu. Aku lihat salah satu replika yang ada di situ, itu matanya benar-benar bergerak. Jadi kayak tadinya tuh dia menghadap ke bawah gini, terus tiba-tiba dia ngelirik gitu, kayak ngelihat ke arah aku. Dia ngasih respon kayak seakan-akan, oh lu bisa lihat gue ya gitu. Di situ aku langsung yang kaku dong, kayak gemetar, nge-freeze lah pasti nge-freeze ya, banget, gitu. nge-freeze banget. Dan FYI, sebenarnya kita tuh masuk ke dalam museum cuma bertiga, karena salah satu temanku ini, dia lumayan sensitif sama hal yang kayak gitu. Dia mutusin untuk nggak masuk, karena dia udah bilang perasaan gue udah nggak enak. Jadi daripada gue nyusahin kalian, gue di luar aja ya gitu. Nah, aku tuh mikirnya, kan gue juga pengen belajar ke sini, bukan untuk cari hal-hal yang seperti itu gitu. Cuman pas ditunjukin hal kayak gitu langsung nge-freeze dong, nge-freeze.
mau lari juga nggak bisa mas, bener-bener seketika lemes di tempat. Akhirnya temanku datang, perempuan satu, dia bilang kenapa gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa. Aku takutnya dia juga takut kan, takut malah makin bikin nggak kondusif. Akhirnya aku bilang ya udah, kalian mau lihat apa lagi, ayo buruan keluar deh, aku bilang gitu, nanti aja ceritanya, aku bilang kayak gitu. Pas sampai di luar aku baru ngomong, tadi tuh aku ngelihat sesuatu yang aku nggak tahu dan mungkin kalian percaya atau enggak gitu, tapi aku ngeliat itu, aku bilang gitu. Apa? Kata dia gitu, kok tadi kamu kok bengong aja gitu, ditanyain nggak mau jawab gitu kan. Akhirnya aku bilang, itu tadi salah satu patung yang di depan gue, aku bilang itu bener-bener ngelirik, aku bilang. Mereka nggak ngerubah bentuk posisi badannya, tapi matanya tuh bener-bener bergerak, dan aku tuh bener-bener ngeliat jelas gitu. Temanku nggak percaya di situ, yang perempuan bilang kayak, mungkin lu capek aja kali gitu, atau halu gitu-gitulah. Tapi yang satu lagi cowok tuh ngomong, nggak, gue juga ngerasanya nggak enak kok gitu. Emang auranya udah agak beda aja, dia bilang kayak gitu. Makanya itu alasan kenapa gue nggak ikut masuk. Takutnya gue ngerasain lebih daripada lu, itu bakal lebih repot, kata dia kayak gitu. Aku di situ ngomong dong, bener, aku nggak bohong, aku bilang kayak gitu. Itu bener-bener terjadi, dan maksudnya aku bener-bener ngeliat. Tapi ya udah, karena mereka salah satunya nggak percaya, jadi aku ya udah coba untuk nge-keep aja story aku yang ibaratnya ya udahlah gitu. Akhirnya kita mutusin untuk balik ke villa karena udah lumayan sore tuh mas, sekitar jam 4-an. Terus tadinya mau mutusin untuk cari makan sambil jalan aja lah gitu. Dan FYI kita tuh di sana nyewa mobil. Karena ada satu yang lebih tua itu, terus dia punya SIM dan segala macam, ada KTP, jadinya kita bisa untuk nyewa mobil di sana. Nah di jalan ini, lagi jalan mau cari makan, tiba-tiba temanku yang perempuan ini diem aja. Yang tadi dia bilang dia nggak percaya sama hal seperti itu, dia tiba-tiba diem di mobil. Kita semua nyanyi-nyanyi lah, nyetel musik gitu kan, tip, kita nyanyi-nyanyi. Dia kok diem aja gitu. Aku peka nih, aku senggol gitu kan, kayak, lu kenapa sih gitu, aku bilang. Kayak, kok nggak ngobrol, kok nggak nyanyi gitu, biasanya juga lu paling heboh gitu. Terus dia ini bilang, dia nggak jawab apa-apa, dia cuma diem aja. Dia cuma kayak diem tapi nggak nunduk, nggak apa, cuma diem aja. Terus aku yang kayak, wah nggak beres nih anak, aku udah kayak gitu. Terus aku ngomong nih sama temanku yang di depan kayak, ini kenapa nih anak, aku bilang kayak gitu kan. Tahu galau kali, kata gitu kan. Galauin apaan, aku bilang kayak gitu kan. Enggak lah, ini mah kayaknya ada sesuatu, aku bilang kayak gitu. Karena tatapan kosong orang tuh kan beda kan mas, dari beda matanya pasti. tuh kan kelihatan kan. Di situ yang aku peka, dan gak lama itu dia nangis. Dia nangis kayak, tapi bukan nangisnya tuh yang nggak yang nangis kayak anak kecil sih jatuhnya nangisnya, bener-bener nangis kayak anak kecil. Terus aku nanya kayak, lo kok nangis sih gitu. Cuman aku bisa ngeh kalau ini bukan dia, karena kok nangisnya gini gitu kan. Kalau misalnya orang nangis kan ya udah nangis aja biasa gitu kan, apalagi sama temen, kita panik dong, minggir mobil. Akhirnya kita antara bingung nih, kita mau minta tolong warga sekitar apa mau kita tanganin sendiri. Karena kalau kita minta tolong orang, otomatis kita bakalan ditanya-tanya nih mas, lu dari mana, asal dari mana, lu ngelakuin apa kok temen lu bisa kayak gini. Nah gitu, sedangkan kita nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma dari salah satu destinasi wisata, pulang-pulang nih anak begini gitu kan. Akhirnya teman aku bilang, udah kita dulu tanganin sebisa kita, kalau sampai nanti sekitar setengah jam ini nggak kelar juga, kita panggil orang deh, mau nggak mau kita minta tolong gitu kan, orang yang bisa dipercaya aja gitu buat bantu kita. Kita baca-bacain doa aja tuh mas, sebisa kita aja, kayak bener-bener ala-ala ruqyah, ruqyah dadakan gitu kan. Sampai temanku tuh nyari di internet, nyari apa doa-doa gitulah buat ngusir ya. Terus sampai kita siram air juga mukanya, saking kita udah nggak tahu lagi mau gimana. Biasanya kan katanya kalau diituin sadar gitu kan, sampai kita siram air juga mukanya. Sadar alhamdulillahnya. Nggak lama sadar, dia juga bingung, kok baju gue basah, dia bilang. Gue kenapa, dia bilang gitu. Terus kita bilang, lu kesurupan, kita kayak gitu kan. Kesurupan apaan, dia bilang gitu. Dia kan orang yang paling nggak percaya kan dari tadi. Iya tadi lu tuh nangis gitu, lu tuh tadi nangis bener kayak kejer banget, kayak orang yang lagi ditinggalin siapa gitu, kayak nangis kayak bocah gitu, kita bilang. Mana mungkin, dia bilang gitu. Pokoknya nggak percaya lah. Enggak lah, apaan sih lu, halu kali, lu gila ya gue disiram kayak gini, sampai marah gitu ibaratnya. Ya tadi tuh kita rekam dah, kita saking gondok kayak gitu tuh mas. Kayak cuman enggak lah, kita nggak mungkin tiba-tiba giniin lu kalau lu nggak ada sesuatu gitu. Di situ dia agak cool down, terus dia bilang kayak, aduh gue kenapa ya gitu, gue jadi takut, dia bilang kayak gitu.
Yaudah kita akhirnya nggak jadi cari makan tuh, pulang karena takut dia kenapa-napa lagi mas. Kita balik ke villa, saya mah sebagai perempuan gitu nyuruh dia istirahat gitu kan, ayo ditemenin lah ke kamar. Nah kita nih bertiga bingung nih habis itu, ini anak gimana nih kalau sampai besok begini mulu, yang ada kita nggak jadi jalan-jalan, ini mah ngurusin orang sakit gitu. Karena dia badannya agak sedikit demam setelah itu, kayak agak lemes, pucet gitu lah. Terus kita ngobrol di depan, karena memang itu kan villanya ada kayak buat ngobrol-ngobrol gitu di depan kolam renang. Kita ngobrol di situ, disamperin lah sama yang jaga villa. Nih, kita sebutnya Mamang aja lah ya. Si Mamang datang bilang, temennya kenapa kak gitu. Kayaknya dia ngeh. Soalnya saat itu yang nginep di villa tuh sepi mas. Cuman ada kita sama satu, kan kita nyewanya 2 kamar nih. Sama 1 kamar lagi. Udah 3 kamar itu doang. Jadi kan mau nggak mau terekspos kan. Siapa aja orang yang lewat, siapa aja orang yang datang gitu. Si Mamang nih nanya, temennya kenapa teh gitu. Saya awalnya nggak mau jujur karena takut. Gak apa-apa mah, gak enak badan aja gitu, jangan bohong katanya gitu. Saya ngeliatnya nggak biasa loh, saya takutnya kenapa-napa. Dia bilang kayak gitu, gara-gara digituin saya jadi jujur. Iya tadi nangis bang di jalan, saya bilang kayak gitu, tapi nggak tahu sebabnya apa. Terus dia nanya, emang tetehnya dari mana gitu. Dari museum ini, saya bilang kayak gitu kan. Tadinya nggak apa-apa, awal-awalnya biasa aja. Justru malah saya yang ngalamin kejadian aneh di museum itu, bukan dianya gitu. Terus dia bilang, ya makanya teh jangan gegabah. Ini kan tempat orang. Ada ngomong macam-macam nggak? Gitu. Terus aku mah bilang, kayaknya kita nggak ada ngomong kasar ya. Aku gitu kan ngomong sama teman-temanku yang ada di situ. Enggak, cuman kan tadi dia ini bilang yang nggak percaya sama hal kayak gitu katanya. Tuh giliran kena juga dia masih nggak percaya kan kalau dia kesurupan gitu. Nah itu si Mamang bilang salah satu faktornya mungkin katanya gitu. Saya mah takutnya kenapa-napa doang, dia bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang udah sadar sih alhamdulillah lah, dia bilang kayak gitu. Nanti kalau kenapa-napa lagi bilang saya aja, nanti coba saya liatin, dia bilang gitu. Aku ngerasanya kayaknya dia emang bisa sih mas, maksudnya orang yang bisa dalam hal spiritual gitu. Cuman karena kita udah terlanjur ketakutan, kita nggak mau tanya lebih jauh karena takutnya kita malah nggak betah gitu kan. Ya udahlah, kayak oh iya mang tenang aja, kita bilang kayak gitu, nanti pasti cerita kok kalau ada apa-apa gitu. Iya teh jangan sungkan ya, dia welcome banget orangnya. Terus dia bilang nggak langsung pada cari makan gitu. Terus kita karena udah malam banget kan, udah pada males keluar juga, itu jauh mas villanya dari kota tuh, ya? dari pemukiman tuh lumayan jauh dari tempat-tempat yang jualan gitu. Ada kalau setengah jam lah untuk keluar gitu ke jalan raya. Jadi kita udah males, mager, gelap juga, namanya di kampung. Nah udah akhirnya tidur, mutusin tidur. Jam 2 pagi, saya inget banget. Soalnya kan di depan saya tidur tuh, di depan tempat tidurnya ada jam gede banget. Kayak jam-jaman dulu tuh tau gak mas? Yang gede kayu gitu ya? Iya. Oke. Kan langsung jam gitu kan padahal. Saya kebangun, jam 2 pagi pengen pipis ceritanya. Ya saya pikir kayak, jam 2 pagi kebelet pipis nih kayak gitu kan. Karena saya nggak berani sendiri, saya bangunin nih si cewek yang tadi, temenin dong mau pipis, saya bilang kayak gitu kan. Awalnya dia nggak mau karena takut. Jam segini lu minta pipis gitu, udah lu minta antarin siapa kek, lu telepon gitu yang kamar sebelah laki-laki biar pada nemenin gitu. Makanya saya nggak enak ya mas ya, maksudnya jam 2 pagi bangunin orang, yaudah lah yang terdekat aja gitu kan. Akhirnya saya bangunin, saya paksa, ayo apa, saya nggak mau kalau misalnya lu nggak ini, biar aja gue ngompol di sini, saya bilang gitu. Mau akhirnya dia, yaudah gue temenin kata dia gitu. Aku juga mau ngambil minum sekalian, dia bilang gitu. Keluarlah nih kita. Jarak kamar mandinya karena itu rumahnya gede ya, lumayan jauh mas. Maksudnya karena rumahnya gede, kamar mandinya lumayan di pojok. Ngelewatin ruang tengah dulu baru kamar mandi gitu kan. Biasanya udah pipis segala macam, selesainya dia bilang mau ngambil minum dulu Sar, aus, dia bilang gitu. Ayo minum gitu. Karena dia kan biasa minumnya air dingin, kayak nggak bisa gitu kalau minum air aqua. Akhirnya kita ke dapur yang adanya lebih ke belakang tuh daripada dapur yang di depan, karena di dapur depan nggak ada kulkas, ada di dapur belakang. Kita ke dapur belakang. Pas sampai di situ, saya udah ngerasa kayak, aduh hawanya udah gak enak banget nih. Saya tuh termasuk sensitif sih kalau misalkan ada sesuatu hal yang kayak gitu. Terus teman saya dia bilang kayak, udah deh lu gak usah nakut-nakutin gue deh, gue cuma mau minum doang, dia bilang kayak gitu.
Ya nggak nakutin, saya bilang, kan gue cuma ngungkapin perasaan gue nggak enak, saya bilang kayak gitu. Dia ngambil minum, saya mau ngambil gelas. Saya belum ngambil gelas tuh lemarinya udah kebuka, depan saya persis. Kayak suara gitu, kebuka kan. Terus kayak udah tahu nih saya mau ngambil gelas, dibukain duluan gitu kan. Wah, dari situ langsung saya kayak nge-freeze lagi. Teman saya kayak, lu kenapa gitu, cepetan ambil gelas minum, ayo cepet masuk kamar lagi gitu. Lu nggak lihat nih lemari kebuka sendiri? Sampai marah gitu, sampai kesel gitu. Lu nggak lihat nih depan gue lemari kebuka sendiri gitu? Angin kali. Masih nggak percaya nih anak. Angin kali, dia bilang. Angin dari mana? Saya bilang, ya gue tahu ini Bandung, tapi kan juga nggak sekencang itu anginnya pagi dalam rumah gitu kan. Ini mah bukan kebenaran lagi. Emang ada sesuatu, saya bilang kayak gitu. Saya nggak jadi minum. Saya tinggal ya beneran. Saking udah saya takut dan dia masih kayak nggak percaya sama hal itu gitu. Dia bilang, "Nih, mau kemana lu?" kata dia gitu. "Main kabur aja," katanya. Ya udah, akhirnya saya masuk kamar. Saya selimutan, saking takutnya tuh. "Lebay lu," kayak gitu-gitu. Kayak gitu ya takut, kata dia. Orang nggak ada apa-apa kecuali dia nampakin, baru lu boleh percaya, dia bilang kayak gitu. Saya nggak peduli lah omongan dia, saya tidur aja. Pokoknya saya tutupan selimut. Selang 15 menit dari itu, bawah kasur tuh digedok-gedok. Bawah kasur persis, diketok-ketok gitu. Kaget dong kita kayak, apa nih gitu kan. Dia yang tadinya sok-sok berani tuh jadi agak takut juga di situ. Bawah kita ada apaan ya, katanya gitu. Gak tahu anjir, saya udah bener-bener nge-freeze. Gak tahu anjir, udah lu telepon cepetan orang sebelah, lu bangunin, lu apa kayak, lu teriak kayak, saya bilang gitu kan. Intinya biar ada orang yang bangun nyamperin kita gitu. Dia mungkin kayak masih dengan apa ya, stigmanya dia yang kayak, enggak lah mungkin ini kali tikus doang kali gitu. Saya bilang, lu mau mati di sini serah deh. Saya keluar dari kamar, saya kabur. Saya teriak tuh mas, kayak panik lah intinya di ruang tengah tuh. Terus si mamang ini datang kan kayak, kenapa gitu, kok rame banget teh, ada apa gitu. "Mang, tadi saya ini ke dapur, lemarinya buka sendiri," saya bilang kayak gitu kan. "Terus tadi saya ke kamar juga, di bawah kasur ada yang gedok-gedok gitu." Terus teman saya ini mau nggak mau yang 2 orang ini bangun, nyamperin. "Ada apaan sih? Rame banget, heboh banget." Soalnya saya emang berteriak-teriak histeris gitu sih, karena saya ketakutan. Terus saya bilang, "Temen lu ini masih nggak percaya kalau ada sesuatu yang ngikutin kita," saya bilang kayak gitu. Gue tuh udah ngerasa aneh dari awal, tapi dia tetap bilangnya nggak ada lah, mulutnya sompral lah, saya bilang kayak gitu. Dia nggak ngejaga attitude banget mas. Maksud saya kalau emang dia nggak percaya sama hal kayak gitu, jangan difrontalin, jangan yang kayak, "Enggak lah, gue nggak percaya." Maksudnya kayak udah selalu tenang aja, nanti juga ini kok, atau gimana, nenangin saya lah maksudnya. Ini enggak, malah ngebuat saya tuh makin kontra sama dia gitu. Yang cowok ini bilang, udah kayak ini udah malam, takutnya orang malah marah sama kita gara-gara kita berisik. Yang nginep di sini kan gak cuma kita, walaupun ada cuma satu keluarga gitu ya, cuman kita harus tetap ngehargain gitu. Nah si mamangnya bilang, "Gini aja deh teh, nanti pagi kita ngobrol, tapi kalau sekarang tidur dulu ya, udah malam soalnya gak enak," kayak gitu. Saya nggak mau tidur di kamar, saya mau tidur di sofa, saya bilang kayak gitu, saking udah nggak mau banget. Terus teman saya bilang, "Yaudah gue di kamar ya," kata dia gitu. "Terserah deh kalau lu mau di sofa," dia bilang kayak gitu. Saya bilang, "Ya udah terserah lu mau di kamar deh, saya mau di sofa aja." Saya ambil bantal sama selimut. Yang cowok juga udah masuk. Saya bilang, "Pokoknya gue di sini sampai pagi. Kalau lu ada apa-apa lu kesini," saya bilang kayak gitu. Terus udahlah segala macam, pagi ini ceritanya. Si mamang nyamperin, "Gimana teh, tidur?" "Nyenyak," gitu. "Nyenyak mang, gara-gara di sofa kayaknya. Kalau di dalam nggak tahu," saya bilang gitu kan. "Itu si teteh bisa-bisa aja tidur," katanya. Yang satu lagi, nggak tahu, dia mah kan orangnya nggak percaya sama hal kayak gituan. Kalaupun emang dia ngerasain sesuatu, kayak dia bakal cuek aja sih mang, saya bilang gitu. Terus saya cerita sama si mamang, saya tuh bener-bener dari awal tuh ngerasain hal yang aneh mang, dari di museum itu. Saya cerita lah tuh mas akhirnya dari awal, yang tadinya nggak mau cerita. Saya ngeliat dia bergerak apa segala macam, sampai kejadian di villa itu kan saya yang ngeliat apa, lemari tuh bener-bener dibuka depan saya gitu. Walaupun saya nggak tahu sosoknya apa, tapi saya ngerasa memang ada sesuatu di dekat saya, dan saya bener-bener ngerasain itu. Saya bilang, "Ya udah deh teh, mamang buka-bukaan aja deh teh," dia bilang gitu kan.
Mamang juga nggak mau jadi teteh mikir macam-macam gitu di villa si Mamang, dia bilang gitu kan. Sebenarnya emang ada yang ngikutin, dia bilang kayak gitu. Saya sih nggak tahu kenapa dia ngikutin teteh, karena Mamang belum tahu jelas lah sama sosok ini. Tapi dia suka sama si teteh gitu, sama aku khususnya, bukan temen akunya, justru akunya. Terus aku bilang, lah kenapa sama saya? Aku bilang gitu, saya kan nggak ngelakuin hal apa-apa gitu. Tapi yang Mamang lihat, dia tuh jagain teteh. Teteh kontra nih sama teman teteh. Dia nggak suka sama teman si teteh. Makanya mungkin lebih kayak ngeganggu atau gimana gitu. Tapi dia malah keserak gitu sama teteh mah, katanya gitu. Apa Mang sosoknya? Saya kan kepo Mas. Dibilang anak kecil pakai kayak dress warna krem gitu, bukan putih, kayak krem gitu sih katanya. Terus ada luka sedikit di kepalanya, tapi emang kayak campuran blasteran kayak bule gitu, bukan yang orang Indonesia gitu, kayak mungkin Belanda kali ya. Kalau Bandung kan sorry itu saya kayak masih kental ya sama zaman-zaman itu. Apalagi aku tahu itu tuh salah satu villa yang lumayan legend juga gitu Mas. Nah terus aku bilang kayak, kenapa ya Mang ngikutin ya gitu, kayak anak kecil loh Mas, maksudnya bukan yang ada maksud apa gitu kan, bingung gitu. Itu ntar Mamang cari tahu dulu ya teh gitu. Cuman kalau untuk sekarang yang bisa Mamang info itu, karena dari awal teteh bawa teman teteh dari museum itu yang sakit, Mamang udah lihat dia ngikut sama kalian di belakang gitu. Makanya Mamang tanya, jangan bohong, karena Mamang bilang, karena Mamang lihat itu, dia bilang gitu. Tapi Mamang pun gak ada kuasa untuk ngusir dia dari situ, karena Mamang juga nggak tahu apakah itu memang bawaannya si teteh atau memang dia jagain teteh atau gimana. Tapi dia nggak jahat kok, dia bilang gitu. Cuman memang mau bareng aja gitu. Ya di situ aku panik tetep lah. Aku bilang apa bisa tuh diusir lah gitu, halusnya mah. Terus dia bilang perlu meditasi lah untuk hal kayak gitu, dia bilang. Nggak bisa juga Mamang yang serta-merta ngusir dia dari sini teh gitu, karena Mamang juga nggak punya kekuatan sampai sebegitunya, dia bilang kayak gitu. Tapi kalau untuk bantu-bantu doa teteh mah bisa lah, kata dia gitu. Nanti kalau ada apa-apa sok diceritakan, kata dia gitu. Nanti Mamang yang bantu, dia bilang kayak gitu. Aku sedikit tenang lah Mas di situ, karena ibaratnya seenggaknya aku udah ada orang yang tahu nih aku tuh kenapa, ada orang yang udah beneran percaya lah sama aku gitu, dibalik teman-teman aku yang nggak percaya. Di situ akhirnya aku cerita sama mereka, kalau lu nggak percaya lu tanya deh si Mamang, emang ada sesuatu yang ngikutin. Dari awal pun gue udah bilang itu ada sesuatu yang ngikutin kita. Cuman emang dia nggak nunjukin aja wujudnya, atau mungkin belum, saya bilang kayak gitu. Jadi kayak lu semua jangan sompral ya, jangan gegabah, jangan, kalau lu emang nggak percaya sama hal kayak gitu, lu diem aja daripada lu kontra sama gue, saya bilang kayak gitu. Di situ semua diem, kayak yang suasana tuh jadi beneran kaku lah gitu. Karena mungkin dari antara mereka udah ada sedikit yang percaya dan akhirnya mempertimbangkan, terus gimana dong nih kalau emang beneran ada, kayaknya gitu sih saya pikir-pikir. Terus kayak ya udah, intinya gue nggak mau ini jadi apa ya, jadi ngebuat liburan kita tuh jadi kacau atau jadi nggak enak, saya bilang kayak gitu. Besok juga kan, maksudnya hari itu kan hari Minggu, saya harusnya pulang tuh sore. Jadi kayak udah nih, kita harus prepare, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kelupaan. Terus harus fit, jaga kesehatan juga kan, karena sorenya mau berangkat gitu. Jadi kayaknya hari ini full istirahat aja lah di villa, saya bilang kayak gitu, nggak usah kemana-mana. Daripada saya bilang kayak gitu. Akhirnya mereka bilang, oh ya udahlah gitu, kalau emang paling kita keluar cari makan aja ya gitu. Nah siang nih Mas, saya tuh kayak udah tahu cerita itu, jadi parno sendiri kan. Jadi kayak aduh, kayak saya ngeliat kanan kiri mulu, di mana nih anak gitu kan. Padahal saya juga nggak bisa lihat dia gitu. Teman saya foto, kan dulu kan zamannya kamera digital kan, HP itu belum memadai kayak sekarang lah. HP itu cuma buat telepon SMS doang, kayak anak SMP juga sekalinya paling bagus apa sih Mas, kayak Android gitu kan. Ya. Kita foto pakai kamera digital nih ceritanya. Kita lagi foto, di kamera itu ada yang kayak seliweran orang lari gitu, tapi di hasil fotonya nggak ada. Di kaca pun juga nggak ada. Itu ada kaca besar gitu kan, kayak ada kaca kayu. Kita tuh kayak foto dulu dong sebelum ini nih, lagi prepare foto. Beneran ada bayangannya ketika di kameranya aja, tapi pas dijepret nggak dapet Mas. Nggak dapet sama sekali.
Oke. Cuman pas kita lagi kayak gini ngarahin lensa, itu bener-bener ada di kameranya. Berarti kayak nyari fokus kan biasanya gitu Nah, dulu ya, nyari nyari angle gitu angle. ya, betul. Set, Itu kelihatan. lewat. Tapi belum sempet kecepret. Belum sempet gitu. kecepret. Oke, paham. Bahkan kita pun nggak tahu tuh apa yang lewat, karena sosoknya belum jelas, kayak cuman bayangan doang lewat. Disitulah si perempuan itu makin sadar, teman saya nih yang perempuan. Apa tuh anjir? Kaget dong semuanya. Gak tahu. Terus kita nengok dong belakang, kayak nggak ada apa-apa. Di kaca juga nggak kelihatan apa-apa. Yang nggak ngeliat sih ngomong, di kaca tadi nggak ada apa-apa. Tapi saya sama dia bener-bener ngeliat, karena kan kita cewek nyari angle banget kan mas. Mana nih yang cakep? Itu bener-bener kelihatan. Itu lewat sih, bener-bener lewat. Terus kita langsung kayak, gila udah bener lah kita pulang nih sore. Gue udah nggak mau lagi balik ke sini. Ya walaupun saya juga nggak tahu itu asal dari sini apa bukan. Cuman kan kita sebagai pendatang di situ pasti worry dong, kayak ini bukan tempat gue, bukan rumah gue, apa segala macam kita nggak tahu gitu kan. Nah akhirnya kita ya udahlah prepare lanjut tanpa kayak udah nggak usah mikirin apa-apa. Sebelum pulang nih si mama ngajak ngobrol lagi. Ngajak ngobrol, dia bilang, teh mau ngobrol lagi dong sebentar, tapi rame-rame ya semuanya gitu. Akhirnya dia ngobrol, ini saya langka banget nih dapet tamu yang begini, dia bilang, yang bisa ngalamin kejadian-kejadian janggal gitu. Walaupun ya mungkin di villa ini atau mungkin bukan di villa ini, tapi seenggaknya saya termasuk salah satu orang yang masuk ke dalam ceritanya. Maksudnya dia kan dengerin kita gitu kan, mau nggak mau dia ambil andil gitu. Dan dia bilang, saya merasa bertanggung jawab atas teteh-teteh sekalian sama si akang-akang katanya gitu, karena saya yang jaga di sini. Dia bilang, saya cuma mau ngasih tahu kalau nanti pulang dari sini ada sesuatu yang kalian rasain, kontak mamang ya. Dia bilang, sebelum pulang nih si mamang ngajak ngobrol lagi. Ngajak ngobrol, dia bilang, teh mau ngobrol lagi dong sebentar, tapi rame-rame ya semuanya gitu. Dia bilang kayak gitu. Kita akhirnya nyatet nomor dia dong, nomor pribadinya tuh mas, kita simpan. Oh iya mang, makasih ya gitu. Kayak di situ sih saya sempat kepo, emang bakal ada apaan mang gitu. Karena kan gimana, kita parno juga. Betul. Kan. Terus dia bilang, ya nggak ada teh gitu, cuman takutnya dia bilang, kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi sebisa mungkin sih ketika kalian pulang insya Allah aman, dia bilang kayak gitu. Cuman takutnya aja, dia bilang kayak gitu. Kita juga nggak mau berpikir negatif sih di situ. Kita cuman mikir, si mamang mungkin niat baik aja gitu, karena kemarin kita sempat ada kejadian bla 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 gitu ya kan. Ya udah akhirnya kita packing tuh segala macam. Ini ada satu kejadian aneh lagi di villa itu. Jadi pas kita packing, kita kan baju, celana, semua itu kan ada lemarinya khusus kan mas. Nah ceritanya teman saya nih kayak ngebawa satu kayak alat mandi gitulah. Dia tuh udah taruh di tas. Dia tuh udah inget banget, ini udah gue packing semuanya. Tiba-tiba pindah. Kemana? Itu pindahnya tuh kayak balik lagi ke kamar mandi gitu. Padahal dia udah bener-bener packing. Udah packing di tas itu ya? Saya pun juga ngelihat dia udah packing itu. Oke, tapi tiba-tiba nggak ada di tas itu. Nggak ada di tas itu. Jadi satu pouch itu pindah. Kayak balik lagi gitu. Terus saya bilang dong, lu lupa kali. Saya balikan nih. Saya gantiin nih. Saya gantian gituin dia. Lu lupa kali. Saya bilang gitu. Enggak kan, lu lihat tadi gue udah masukin ke sini. Gue udah bilang udah nggak ada ketinggalan ya Sar, udah semua nih. Saya juga lihat sih sebenarnya. Cuman saya tetap aja mau positif thinking aja sih, enggak lu lupa sih bilang kayak gitu. Selalu lah, gue udah ini tadi bla. Kok jadi lu yang nggak percaya sih, dia bilang gitu. Saya bilang kayak ya mungkin aja untuk case kali ini lu lupa, sih bilang kayak gitu. Tapi ya udahlah gitu, kalaupun memang seperti apa saya bilang nggak usah diomongin, saya bilang yang penting lu ambil lagi udah masukin kelar kan, saya bilang kayak gitu. Saya make sure lagi dong, udah dimasukin. Saya nanya nih sama si mamang, mang tadi tuh ini sempat pindah sendiri tuh, saya bilang kayak gitu. Disengin ya kak, katanya gitu. Tahu si tetehnya mau pulang nggak boleh, katanya gitu. Jadi emang sosok itu nahan banget kita buat pergi gitu loh mas. Nggak tahu kenapa, tapi lebih ke saya. Cuman lewat teman-teman saya, nggak tahu kenapa, karena dia nggak mau nyakitin saya gitu, nggak mau ngisengin saya, nggak mau nyakitin saya, dia jagain gitu loh. Jadi emang dia nggak pengen kita pulang katanya. Cuman ya karena kita udah terlanjur parno dan besok juga udah harus sekolah, ada kegiatan lain, ya kita juga nggak bisa nurutin ego kita dong. Pulanglah akhirnya, kita pamit sama si mamang segala macam. Mang makasih udah dijagain di sini segala macam. Pulang kita ke Jakarta.
Saya pikir kelar nih sampai di sini doang drama. Ternyata berlanjut. Kebetulan saya kan emang satu rumah tuh tinggal cuman berdua sama eyang saya doang kan. Jadi memang berdua karena nyokap sama bokap tuh beda rumah lagi, punya rumah sendiri gitu. Jadi saya memang cuman berdua. Kebayangkan Mas sepinya kayak gimana? Iya. Nah, saya ini pulang sekolah ceritanya. Sebutlah habis maghrib ya kan. Nyetel lagu biar nggak sepi-sepi amat tuh. Ya, saya nyetel lagu ya kan. Emang lagunya agak kenceng sih karena memang gimana sih kalau nyetel lagu tapi nggak kenceng, kayak nggak nyetel lagu aja gitu. Nyetel lagu kenceng, saya nyanyi tuh, nyanyi. Tiba-tiba di tembok kamar saya ada yang muncul. Itu pertama kalinya saya lihat sosok gaib tuh, itu. Muncul apa nih Kak? Setengah badan gitu kayak gitu. Oh. Kayak ini saya lagi di sini. Dari sini muncul gitu, tapi setengah badan doang sampai sini. Kayak ngelongok gitu palanya. Panik dong, saya teriak sekencang-kencang kayak gitu, kayak ini apa gitu, kayak who are you, lu tuh siapa gitu. Tapi anehnya dia juga teriak lihat saya. Dia juga teriak ngelihat saya seakan-akan mungkin kayak, kok lu bisa lihat gue sih, mungkin kayak gitu kali ya. Terus itu aneh banget Mas. Abis dia teriak juga dia ngilang gitu di balik tembok lagi, kayak balik lagi ke belakang. Itu pertama kali saya ngelihat hal yang nggak kasat mata. Pertama kali juga saya bingung kenapa dia teriak ngeliat saya. Saya ketakutan dong. Saya akhirnya kayak mencoba untuk tenang, kayak udah kayak mungkin, tapi saya juga nggak halu gitu Mas, bener-bener ngeliat gitu. Tapi udah, karena emang nggak ada tempat cerita juga dan saya takutnya kalau cerita sama orang malah nggak percaya, akhirnya keep my story, aku diem aja. Besoknya saya cerita sama nyokap pas nyokap lagi main ke rumah, kemarin aku ngeliat ini kayak ada cewek pucet mukanya tapi anak kecil gitu sih, aku bilang dari tembok, bener-bener ngelongok mah pas aku lagi denger lagu, aku bilang kayak gitu. Mama aku bilang kok bisa sih kayak gitu, mama aku bilang kok bisa sih gitu, kamu dari kemarin kali tuh yang habis pergi kayak gitu. Nah saya langsung kepikiran tuh masih situ, apa iya saya bilang gini yang dibilang sama si Mamang gitu. Wah langsung saya kontak dong. Hari itu juga, detik itu juga mama saya langsung kontak, Mang mohon maaf nih saya ngelihat sesuatu, saya bilang yang seperti deskripsinya tuh seperti yang Mamang bilang. Saya bilang anak kecil mukanya pucat pakai gaun ini dan ada sedikit luka di kepalanya. Memang ada luka di sini tapi nggak banyak gitu. Nah itu teh yang Mamang bilang teh takutnya ada sesuatu, dia bilang si adek ngikut ya, dia bilang gitu. Atuh Mang gimana sih bilang gitu kan. Ya udah coba dulu ya Mamang bantu dari sini, Mamang bantu doa. Nanti kalau gimananya teteh kabarin lagi ya gitu. Tapi nanti insya Allah malam Mamang telepon lagi, dia bilang gitu. Intinya singkat cerita dia mau bantuin lah intinya gitu. Setelah kejadian itu saya sakit demam. Berapa hari kira-kira? Masih ingat nggak? Cuman 2 harian sih. Oh 2 harian. Oke. Karena mungkin shock kali ya Mas. Itu pertama kali banget saya ngeliat yang kayak gitu, soalnya bener-bener first time pengalaman yang kayak ngeliat tapi langsung aneh gitu kan. Dan anehnya juga dia kenapa takut lihat saya gitu kan. Jadi sebenarnya siapa yang setan gitu kan. Apakah teman kalian yang setan? kan teman yang kayak setan banyak kan sekarang ya kan? Banyak banget. Teh boleh Mamang telepon? Boleh Mang, langsung aja saya bilang. Saya cerita, Mang maaf ya nih lagi kurang enak badan, kayaknya gara-gara kejadian kemarin. Terus dia bilang, tapi teteh masih ngerasain hal-hal yang aneh lagi nggak setelah itu? Saya bilang nggak ada sih, cuman itu doang, bener-bener saya sekali diliatin itu doang. Terus kayak udah hilang, entah kemana. Cuma saya tetap ngerasa kayak ada seseorang di sekitar saya, tapi tetap saya nggak bisa lihat. Nggak tahu siapa nggak gitu tahu ya. Siapa, kayak berasa hawa di Bandung lagi tuh Mang. Saya bilang gitu, saya ngerasa diperhatiin, ngerasa diikutin, tapi saya nggak bisa lihat. First time dan for last time saya ngeliat itu doang, saya bilang gitu. Iya teh katanya, si adenya ngikut katanya. Mamang sempet dia bilang meditasi lah gitu, sempet merenung nyari tahu nih sebenarnya ini orang maunya apa gitu. Dia bilang si teteh itu mirip sama almarhumah kakaknya yang udah meninggal dalam kecelakaan tunggal di Bandung juga. Tapi udah lama banget Mas, udah zaman kolonial. Iya mungkin kali ya. Soalnya memang ini anak kayak blasteran. Ada Indonya, orang mukanya juga nggak boleh-boleh banget. Tapi memang kelihatan blasteran gitu loh.
yang kayak nikah sama pribumi ya, mungkin zaman dulu gitu. Makanya terus si Mamang bilang mirip sama almarhumah kakaknya teh, karena selama dia ditinggal sama orang tuanya bertugas, berarti kan memang benar dong zaman dulu ya, cuma kakaknya yang ada buat dia, cuma kakaknya yang jagain dia, yang benar-benar selalu support dia dan nurutin kemauan dia sebagai anak kecil pada umumnya. Ini anak 7 tahun mas, masih kecil banget. 7 tahun. 7 tahun udah ditinggal sama orang tuanya. Dua-duanya. Maksudnya bapak ibunya tuh sibuk. Dia cuma sama kakaknya. Kakaknya tuh perempuan. Cuma 1 orang. Nah, itu dia bilang dia ngerasa kayak punya teman baru lah, walaupun mungkin kita nggak bisa lihat dia. Tapi dia ngerasa kayak jadi kemana-mana ditemenin gitu. Walaupun saya nggak ngerasa dia mirip saya sih. Cuman nggak tahu kenapa dia bilang kayak gitu. Kakaknya dia gimana nah, ya kan? Gitu. Mungkin sosok kakak gitu kali ya, mungkin gitu. Dan kebetulan katanya pas dia lagi ngerasa rindu sama keluarganya, ada si Teteh gitu di deketnya. Kalau yang Mama ngeliat, dia tuh bukan dari museumnya, tapi dari halaman sekitarannya. Memang suka di situ. Sekitaran museum. Sekitaran museum. Oh, berarti bukan dalam museumnya ya? Bukan dalam museumnya. Oke. Justru di sekitaran museumnya. Oke. Terus dia bilang kalau untuk kejadian yang Teteh alamin di museum, yang Teteh ngeliat ini matanya ngelirik, itu mah udah jadi legenda teh. Setiap beberapa orang yang peka, dan ada beberapa orang memang ngalamin hal itu juga. Dan itu udah kasusnya viral gitu loh mas, sampai sekarang kayaknya juga deh. Kalau misalnya kita mau cari-cari artikelnya, itu lumayan banyak orang yang bercerita tentang hal itu. Dan sosok yang sama, patung yang sama. Jadi di antara itu kan ada berapa patung ya? Saya lupa antara 4 atau 5. Di tempat itu ya? Di tempat itu. Dan cuma 1 itu doang yang bermasalah. Cuma patung itu doang. Makanya orang-orang tuh jadi udah kayak rahasia umum, kayak oh itu, ya waktu itu juga emang pernah lihat sih, emang katanya begitu. Terus akhirnya si Mamang bilang, si Ade minta dipulangin. Nah di situ tuh yang saya langsung bingung dong, dipulangin gimana? Saya bilang gitu. Nggak tahu teh, dia cuma bilangnya minta Teteh balik ke Bandung, mulangin dia dengan baik-baik, baru mungkin dia bisa lepas. Ya saya bilang saya nggak ada waktu. Bukan apa, saya juga sekolah, saya bilang kayak gitu kan. Ini aja bisa liburan gini aja saya juga izinnya setengah mati mas sama orang tua gitu kan. Jumat Sabtu Minggu ibaratnya hari libur gitu kan. Kalau enggak juga udah nggak tahu, apalagi kelas 9 udah mau UN segala macem. Udah pusing. Kok kelas 9 sih, kelas 12. Kelas 12. Udah pusing. Udah SMP. Iya. Udah kelas 12 mau UN segala macam udah pusing ya kan. Udah akhirnya kayak saya bilang, "Mang, gimana caranya deh, Mang? Saya minta tolong." Ya udah, saya usahain tapi kasih saya waktu ya Teh. Dia bilang, "Nggak bisa nih yang langsung gercep gitu." Dia bilang, "Saya juga butuh waktu gitu. Saya juga butuh memahami dulu, ini kan namanya anak kecil ya, kita harus ngomong dari heart to heart gitu." Dia bilang katanya. Ya udahlah, saya udah nunggu mas sampai saya sembuh tuh. Saya bilang, "Mang, saya alhamdulillah udah lumayan mendingan nih, gimana untuk ini kelanjutannya gitu." Udah Mamang bantu Teh gitu. Dia bilang kayak oke, dia nggak akan ganggu Tetehnya, dia udah maksudnya udah mengikhlaskan gitu, walaupun saya nggak tahu deh, mungkin suatu saat dia bisa balik, tapi mungkin nggak untuk ngeganggu, cuman untuk ngeliatin doang si Tetehnya gimana gitu. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu, jangan ngasih interaksi, jangan nongolin lagi. Saya bilang gitu. Saya nge-shock sampai sebegitu, sampai sekarang pun saya masih ingat tuh mukanya. Jelas banget mas depan saya. Gimana cerita, kita lagi nyanyi tiba-tiba dia muncul ya, punya kayak blasteran gitulah ya. Blasteran pribumi dan juga zaman-zaman tetu Belanda, tetu apalah Jepang, gitu ya. Nggak tahu ya juga, makanya saya berarti juga sampai saat ini udah nggak tahu kemana kan? Udah nggak pernah ngerasain apa sih. Udah nggak pernah ngerasain apa. Pokoknya seminggu dari situ udah lumayan lega lah. Karena aku sempat setelah itu kan aku diurut ya mas, dipijat sama salah satu orang yang bisa katanya kayak gitu juga lah, ahli spiritual gitu. Cuman aku waktu itu cuman pengen nyembuhin badan aja ceritanya tuh, karena kan katanya kepercayaan orang kejawen kan gitu ya, katanya coba nih urut ke mbah ini, katanya bisa nih bikin badan tuh jadi lebih rileks, pikiran lebih tenang gitu. Saya urut lah ke dia, terus dia ngomong, ini kamu tuh iga jarang ya katanya gitu, badan rusuknya tuh iga jarang katanya gitu. Jadi jangan sering bengong, jangan berpikir negatif. Ini udah maksudnya kayak hal yang datang ke kamu nih udah bukan hal biasa gitu, dia bilang. Ternyata si anak kecil ini lumayan punya energi yang besar, si mbah ini bilangnya begitu. Jadi takutnya badan kamunya nggak kuat,
badan kamu hancur kalau kamu terus nurutin dia gitu. Saya bilang kayak ya udah gimana baiknya aja, saya bilang gitu. Terus dia bilang ya udah yang penting kamu jangan mikirin dia terus, buang jauh-jauh. Kalau kamu mikirin terus sama aja kamu mengasah kemampuan kamu untuk mencari tahu keberadaan dia gitu. Akhirnya saya coba perlahan lupain. Alhamdulillah sih. Udah lupa gitu. Lupa dengan mukanya atau kejadiannya nih? Kejadiannya, tapi mukanya masih inget Mas. Sampai sekarang saya masih inget. Masih inget. Dan katanya sih mungkin kalau saya inget-inget lagi gitu bisa balik memorinya. Janganlah. Kita formatnya memorinya. Kan? Kita buang aja. Buang aja. Nah ternyata emang pernah viral yang dimana emang patung itu ya. Patung itu. Yang maksudnya satu patung itu di spot yang sama ya, tapi satu patung itu ya. Nah Kak, kalau boleh tahu Kak, patung itu jenis apa sih kan, misalkan tubuh orang, cewek atau cowok? Maksudnya kan ada patung yang memang in memorial gitu ya. In memorial. Ya, tapi dia tidak menggambarkan sosok siapapun. Jadi cuman kayaknya orang random yang lagi ngelakuin aktivitas yang berhubungan dengan museum itu, intinya kayak gitu. Oh, bukan kayak ada tokoh spesifikasi siapapun gitu ya. Atau misalkan ada sebuah patung yang mungkin entah itu bikinan manusia, tapi kayak menggambarkan sebuah tokoh gitu ya. Iya, tapi ini enggak gitu. No. Dan itu kata si Mamang juga banyak pengunjung yang ngerasain hal itu. Merasakan hal yang sama yang dirasakan sama Kak Sarah. Iya, betul. Berarti patung itu kan sempurna ya Kak? Sempurna. Maksudnya kan ada kepala, ada tangan, ada kaki. Betul. Yang gue tahu nih itu juga kan kalau kita punya patung yang sempurna emang nggak boleh kan? Ini sih juga nggak sempurna, ini juga patah tuh, gue sengajain. Jadi nggak ada nyawa yang masuk gitu kan? Betul. Nah, kan yang sesuai yang gue baca juga yang secara Islam juga kan nggak boleh tuh kita menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Betul gitu kan, makanya cuma kepala doang, dia nggak sempurna, dia cuma punya kepala, badan, tangan, kaki dia nggak ada. Betul. Gitu kan, jadi nggak tahu juga, apalagi museum ya. Museum ini kan pasti benda-benda zaman dulu. Wah, banyak banget. Gitu kan, yang mungkin entah nih peninggalan Belanda gitu. Bahkan kan. ada beberapa benda yang aslinya juga gitu kan. Nah itu tuh. Yang kayak real things-nya ada di situ di etalasenya. Di etalasenya, gitu kan. Terus di bawahnya juga ada bacaannya ya. Ini adalah bekas dulu tahun sekian sebelum Masehi gitu ya kan. Kalau itu tuh enggak, cuman kayak ini adalah kegiatan bla 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 pada tahun sekian. Oh, menjelaskan cuma aktivitas. Iya, aktivitas. Oh, baru gue kebayang nih. Kirain kayak ada satu tokoh gitu no. Ternyata enggak. Oke, jadi bisa kebayang nih teman-teman semua. Jadi jangan sampai ambil kesimpulan yang lain-lain nih gitu kan. Nah, itu bukan tokoh. Jadi bukan lebih tokoh. Ke apa ya? Random aja masyarakat umum gitu yang lagi ngelakuin aktivitas di museum itu gitu ya. Nah, yang villa nih Kak. Ini kan kayak emang awalnya itu ke museum dulu kayak. Terus kejadian itu kan di villa tuh. Nah, tadi Kakak sempat bilang kalau villa tuh legend. Iya. Gitu kan. Nah, villanya itu apakah bangunannya yang memang kayak Belanda yang justru enggak. Saya ngerasa itu udah termasuk bangunan modern. Kayak rumah bagus zaman sekarang aja, Mas. Oh. Terus ada kolam renangnya, kayak gitu. Mereka punya halaman yang luas, punya parkiran yang gede. Tapi memang nggak ada yang nginep di sana. Oh, nggak ada. Karena orang tahu ternyata kalau villa itu ya lumayan aneh gitu, maksudnya lumayan creepy gitu. Oke. Saya pun taunya pas sudah pulang dari situ. Baru tahu. Saya sharing sama teman saya bilang si villa ini tuh pernah ada topik yang ngebahas tentang villa ini gitu. Emang villanya tuh sengaja dihargain miring karena itu nggak ada yang mau nginep. Oke, apa mungkin yang kreator-kreator Bandung nih gitu yang pernah kita broadcast gitu kan, apakah yang dimaksud villa ini yang Kang siapa yang cerita bahwasanya ada telusur villa itu? Satu kepala 100.000 yang nginep di situ. Jadi affordable banget nggak sih, Mas? Iyalah. Untuk sebagai kita yang backpackeran, kita dapat free breakfast dari si mamangnya. Kayak ini teh sarapan ada kue. Wah. Jadi kan kayak servis pelayanannya oke nih gitu kan. Iya. Dengan harga yang 100.000 tuh deh termasuk sarapan rumah breakfast segede tuh. Gitu. Segede tuh kayak. Kita boleh berenang free. Apa segala macam apa yang ada makanan di situ, minum kita boleh ambil. Tapi ada tapinya tapi ya. Ada tapinya. Creepy. Dan jujur sampai sekarang pun ya maaf banget ya gitu. Aku nggak tahu apakah memang itu benar si sosok yang ngikutin aku itu memang dari villa ataukah memang dari sekitaran museum. Atau mungkin di pas itu jalanan kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu soalnya kita juga
sebagaimana mestinya manusia ya nggak bakal tahu detail banget justru gitu karena kan. kita nggak tahu, kita nanya sama orang yang lebih tahu. Yang lebih tahu, gitu. Tapi itu juga kan menurut pengakuan dari si Mamang itu Betul. kan, bukan pengakuan dari Kak Sarah gitu. Betul. Kak Sarah yang merasakan mungkin bisa dikatakan korbannya nih. Iya, korbannya daripada si anak kecil yang betul. blasteran itu yang katanya dibilang sama Mamang kalau dia tuh Kak Sarah tuh kayak sosok kakaknya. Mungkin bukan lebih dari ke muka sih, lebih ke mungkin sosok yang mengayomi gitu kali ya. Jatuhnya sosok kakak gimana sih? Yang melindungi gitu ya. Yang ternyata dulu itu ngalamin kecelakaan tunggal di daerah Bandung. Dulunya ini enggak tahun 2010 udah zaman jebot gitu kan, mungkin sebelum 1945 ya kan. Bisa jadi. Karena 1945 kan yang udah merdeka, berarti kan sebelum merdeka masih ada penjajah. Sampai si Mbah juga ngomong kan, yang ngurut saya itu bilang kalau dia itu bukan hal yang biasa. Berarti kan dia udah hidup lebih dari ratusan tahun dong, Mas. Iya dong. Karena semakin lama dia hidup, harusnya tingkatannya akan semakin tinggi. Iya dong. Iya. Ya itu ya, makanya saya tahu kayak jadi nggak tahu tahun berapa gitu. Oke, jadi yang pengen gue tanyain lagi, misalkan Kak, Kakak ke Bandung lagi. Destinasi pasti banyak di Bandung. Gitu kan, nggak cuma museum. Pasti ingin ke sono lagi ya? Sebenarnya agak kepo sih, tapi sampai sekarang saya nggak pernah balik lagi ke sana. Ke Bandung? Ke museum itu. Oh, ke museum, oke. Misalkan diajak nih Kak, suatu waktu sama teman. Kak Sarah, kita libur nih, ya kan? Lo juga libur, kita ke villa yuk. Terus Kak Sarah nyaranin, villa gue aja Mas itu 100.000 dapat breakfast, modern, gimana itu? Mau gak kira-kira? Enggak, Mas. Gak mau. Saya takut jadi disalahin. Jadi pas itu lo tinggal sini, gue ke sono dulu, gue ada perlu gitu, ya kan? Atau enggak, kalian di sini aja, saya di hotel. Iya, gue ada kerjaan lagi nih di luar. Padahal mah nginep di hotel lain, bukan di villa itu gitu kan. Tapi memang kita tidak munafik juga, harga yang ditawarkan memang menggiurkan gitu. Sebagaimana kita mestinya kita jalan-jalan ya. Saya pelajar, Mas. Nah, itu. Sendirilah kantong-kantong pelajar. Betul sekali, apalagi yang main liburan, orang kan sangkanya cari budget seminim mungkin dengan fasilitas sebagus mungkin. Sebagus mungkin gitu kan, dan ternyata dibalik. Jadi teman-teman semua bisa ngambil kesimpulan, jangan cuma tergiur sama gitu. Harga murah. Sama juga sama foto-foto di aplikasi. Betul. Kita nggak dari aplikasi sih. Oh, enggak. Cuman salah satu teman tuh ada yang bilang kenalan gitu. Ini ada nih kenalannya temen nih, bla bla bla. Terus dia ngasih taunya by chat aja gitu. Ya. Oh, ini rumahnya. Kita bagus dong, Mas. Iya. Oke nih, rumahnya tingkat 2, terus kayak ada kolam renang, ada halaman gitu. Fasilitas juga lengkap lah, TV segala macam kita boleh pakai gitu. Oke. Jadi teman-teman semua misalkan mau check in dalam artian untuk jalan-jalan gitu kan, harus make sure dulu. Harus make sure dulu, jangan cuma di aplikasi. Kita juga misalkan kan bisa pergi ke YouTube dan sebagainya untuk supaya apa, jangan cuma nyamanin. Tapi tadi juga misalkan keluar malam, yang enak kemana? Maksud dalam artian kita cari destinasi yang pas gitu. Yang pas gitu. Jadi lokasi teman-teman. Nah, itu dia pusat dari makanan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak buang-buang waktu, kan kayak gitu ya. Plus paling utama itu jangan sompral. Nah, jangan sompral dan tetap jaga adab kali ya. Betul. Nomor 1 lah ya. Kita nggak percaya sama hal yang kayak gitu, please don't say anything. Jadi kayak udah diem aja. Kalau lu tahu lu nggak percaya, udah di dalam hati aja, jangan lu sebutin. Nggak percaya, mana nggak ada. Gue nggak pernah kok ngalamin. Mungkin belum. Kita nggak pernah tahu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman. Oke, mungkin karena teman-teman semua lagi habis makan nastar nih Kak, kenyangan, pengen tidur mungkin ya kan. Kita tutup aja kali Kak. Tapi Kak, sebelum tutup mungkin Kak Sarah punya pesan gak nih? Entah itu dalam cerita Kak Sarah atau mungkin teman-teman semua mau liburan ke Bandung gitu kan. Karena Bandung merupakan salah satu destinasi wisata juga favorit. Dibandingkan misalkan Bogor dan sebagainya, ini alternatif banget, nggak jauh-jauh banget, tiketnya juga gampang dicari, nggak dapet kereta bisa elf dan lain sebagainya gitu kan. Ada masukan nggak Kak untuk teman-teman nih? Kalau saran dari aku, kalau misalkan kita mau liburan, benar tadi kata Mas, harus tahu dulu destinasi yang kita mau kunjungin itu seperti apa, tipenya seperti apa, dan kita juga harus tahu tempat yang kita tinggali itu asalnya apa, dari mana, terus juga kita harus tahu alamat jelasnya, lingkungan sekitarnya itu udah paling penting. Karena salahnya saat itu saya nggak memperhatikan lingkungan sekitar, yang kayak notabene mau kemana-mana jauh segala macam. Kita cuman fokus kepada harga yang affordable gitu. Jadi kayak balance tuh lebih baik. Harga mahal sedikit tapi kemana-mananya deket, terus kayak akses gampang, itu lebih oke, lebih worth it. Kedua ya sama kayak tadi, jangan sompral, jangan ngomong aneh-aneh. Kalau memang kita nggak tahu, mending kita nanya,
apakah benar nih bla 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 segala macam. Mending kita make sure sama orang yang lebih tahu dibandingkan kita so tahu dan mengklaim sesuatu yang jelas ada, tapi kita karena kita nggak percaya, jadi kita mengesampingkan hal itu gitu. Dan yang ketiga tuh kita nggak boleh egois sih, karena kalau kita travel kemanapun, nggak cuman katanya kan kalau orang tuh kalau naik gunung ya baru kelihatan sifat aslinya, ternyata nggak. Travel pun juga itu bakal kelihatan, apalagi kalau kita pergi sama temen, bakal kelihatan tuh siapa yang paling egois, siapa yang paling gak peduli sama temennya, siapa yang paling care, itu kelihatan semuanya. Jadi pastiin kalian gak ngajak orang yang salah, karena ketika kalian ada suatu kesulitan gitu ya yang kita alamin, kalian jadi tahu harus minta tolong ke siapa, dan kalian tahu kalau kalian ngebawa orang yang tepat. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua misalkan liburan juga tetap punya plan A, B, C-nya. Kita misalkan mau ke Bandung, oh nanti tujuan gue ke museum ini. Plus mungkin budgetingnya juga, kalau misalkan kalian ngerasa mahal di penginapan, boleh dikurangin jajannya atau sebaliknya. Atau nggak usah liburan, gitu kan? Kan banyak juga nih liburan untuk biar gue seneng-seneng, gitu kan? Ada juga. Tapi mungkin ada salah satu orang yang gue nggak usah liburannya, lihat orang tua sehat aja gue udah seneng. Nah, gitu kan. Bisa berbagi udah seneng. Nah, jadi liburan tuh ya nggak semestinya kita harus seneng-seneng ya, enggak ya. Nggak melulu tentang liburan. Betul sekali, gue sepakat. Oke, mungkin tutup dulu kali ya Kak cerita videonya nih ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Sarah ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau ke Bandung, mau liburan ke villa ataupun ke yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Sarah. Alhamdulillah. Bungkus.